Oke guys, kita lanjutkan episode yang kemarin ya. Yang kemarin kita memasang crankcase dan sekarang kita lanjut. Kita pasang rotary pompa atau filter oli. Kemudian kita lumasi oli pada kampas ganda. Ini kampas ganda tidak saya ganti karena saya lihat ini masih tebal dan masih bisalah dipakai. Oke, kita pasang kapas ganda ke kru as. Kemudian kita pasang mangkok ganda. Setir rantai. Kita tekan-tekan, kasih pelumas sedikit pada posnya, kemudian kita pasang. Kita pukul-pukul sedikit. Ini dipastikan harus berputar dengan lancar ke belakang ya kawan. Kalau putar ke depan si kruas ikut mutar, tapi kalau putar ke belakang hanya mangkok aja yang berputar. Kemudian kita pasang ring dan mur. Ini murnya berwarna putih, beda dengan mur kampas kopling. Setelah dikunci, kita pastikan putaran ke belakang lancar. Seperti itu kawan-kawan. Kalau putaran ke belakang lengket, kruas mutar itu masih ada masalah. Kemudian kita siapkan as engkol atau aslah. Kita pasang pernya. Kemudian kita tes engkol apakah berfungsi dengan baik. Ya, berfungsi dengan baik. Kemudian kita siapkan bos besar atau tebal. Kemudian bos berwarna putih. Kemudian kita pasang rumah kampas kopling yang besarnya ya, ada ring. Kemudian dudukan kampas kopling, ada ring pengunci dan mur berwarna hitam. Kita kunci, saya memakai alat penahan ini buatan sendiri. Karena kalau saya tidak buat penahan dudukan kampas kopling ini, pada saat mengunci murnya akan terasa sulit. Kemudian kita kunci ring pengunci murnya. Kita pukul-pukul sedikit agar ringnya mengklem. Kemudian kita putar dudukan kampas kopling yang di tengah. Dia harus berputar dengan lancar. Kemudian di sini juga kampas kopling saya tidak ganti karena ini masih tebal dan masih bisa digunakan. Kita kasih oli pelumas. Oke, kemudian kita pasang kampas kopling dan pelat gesek. Pasang kampas kopling, pasang pelat gesek harus berurutan. Yang terakhir kampas kopling. Kemudian kita siapkan ada pen dan ring bearing. Sebelum kita pasang tutupnya, kita pasang lidi kopling. Kemudian kita pasang tutup pengikat kampas kopling. Untuk memasang tutup ini harus cari titik pasnya ya kawan-kawan.
Kalau tidak pas di titik pas, nanti kampas kopling slip atau tidak mengepres. Kemudian kita pasang baut dan pernya ada 4. Kita kunci dengan merata atau menyilang dulu ya kawan. Sanga ya kan kami sih galon kali tekan ini tak apa. Ayo dah. Hah? Oh, bas kami ini nah kali pertama. Lah, solar cara kali bas. Mesin nama, hari nama. Pertama bas bot no. Oke, kita kunci dengan merata. Oke, setelah dikunci dengan merata, kita putar-putar dulu apakah berputar dengan baik. Kita pasang filter oli. Kemudian kita bersih-bersihkan permukaan packingnya. Kita siapkan pindol atau bos pak kopling. Bosnya ada 2 ya, atas dan bawah. Kita pasang packing. Kita kasih oli pelumas sedikit di bagian kampas kopling dan as keras. Kemudian kita pasang bak kopling. Kita pukul sedikit-sedikit. Kita pasang semua baut. Kita kunci dengan merata. Kemudian di sini ada baut yang tidak ada sebelumnya. Ini kita coba pasang bautnya apakah bisa. Ini kayaknya si bak kopling pernah terantuk, makanya si bautnya tidak gampang masuknya. Sudah bengkok dia lubangnya. Oke, bisa terpasang. Kemudian kita coba engkol ya, apakah berputar dengan baik. Oke, baik kawan-kawan. Kemudian kita menuju ke bagian blok silinder. Sebelum kita memasang blok dan piston, kita bersih-bersihkan dulu permukaannya karena ini masih kurang bersih dibuat karyawan saya. Oke, kita pasang piston. Ini sebenarnya sudah piston Supra X 125 ya, atau piston Karisma ini. Karena si blok silinder sudah oversize-nya sangat jauh. Untuk piston PGR Neo tidak dapat lagi.
karena sebelumnya juga ini sudah memakai piston KJ. Dan ini kita memasang piston Supra X 125. Kita pasang packing dan pin dowel 2 atau boss centernya. Untuk bos yang di atas agak seret sedikit, makanya kita pukul-pukul sedikit. Kemudian kita kasih oli pelumas pada bagian ring piston agar masuknya tidak seret. Kita pasang blok silinder. Untuk pemasangan blok ke piston ini di sini yang perlu kehati-hatian karena ini tidak boleh dipaksa. Kalau dipaksa nanti ringnya bisa patah atau rusak. Di sini butuh kesabaran yang optimal. Dulu pernah karyawan saya yang masih belajar, saya suruh memasang blok ke piston ini dan hasilnya ring pistonnya patah dia bikin. Saya tidak tahu bagaimana dia bekerja, makanya bisa ringnya patah. Kita pukul-pukul sedikit. Kemudian kita siapkan lidah tensioner 2 satu set atas bawah. Kita pasang dulu di bagian atas. Kita siapkan bautnya ada 2 dengan baut kepala L. Kita kunci. Kemudian kita pasang lagi lidah tensioner yang bagian bawah. Kita pasang rantai keteng. Oke, kita pasang boss centernya 2. Kemudian kita pasang packing. Kita pasang headnya. Kita siapkan baut panjang di sebelah kiri head. Kemudian ada ring 4 dengan berwarna kuning atau warna tembaga. Kemudian kita siapkan mur ada 4. Ini murnya sudah memakai mur nanas panjang. Untuk gaya-gayaan dulu mungkin ya. Kemudian kita kunci cara menyilang dulu. Kita kunci dengan merata. Saya mengunci dengan torsi manual aja ya kawan-kawan. Untuk torsi pengencangan ini kisaran 24 Nm lebih kurangnya ya. Bisa ditorsi, bisa memakai piling kawan-kawan. Sesuai selera kawan-kawan. Kemudian kita kunci baut panjang yang sebelah kiri tadi. Kemudian kita kunci juga baut penahan knockout as jika kita masih belum menguncinya.
Kemudian kita tekan sikro as dan kita pasang gear timing. Oke, kita paskan topnya. Kemudian kita siapkan baut 12 dengan kepala 17 dan ringnya. Kemudian di as operan gigi atau as persneling ada 2 ring biasa dan 1 ring bearing. Kemudian ada pen as persneling kecil. Kemudian ada ini dudukan gotri. Kemudian ada gotrinya segitiga. Kemudian ada lagi penutupnya. Ada pen penahan. Kemudian ada ring dan per. Kita pasang spi magnet. Untuk kelanjutannya ini tidak sempat saya rekam ya kawan-kawan, karena memori HP saya full. Jadi untuk video ini hanya cukup sekian ya. Video selanjutnya kita akan menaikkan mesin ke motor. Oke, terima kasih.